Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Alhamdulillah, kesempatan ini ada teman satu ini dari Maos, silaturahmi Maos Cilacap ya, Cilacap. Ini termasuk ya kesepuan ke kami Cilacap. Ya belajar bareng, intinya belajar bareng. Nah, ini Mbah Topo dari desa Majenang, Padang Sari Majenang. Alhamdulillah bisa silaturahmi tempat saya ya, bareng-bareng belajar tentang dunia hikmah. Bareng-bareng belajar, saya juga masih belajar. Nah, kali ini saya akan bahas lagi karena banyak yang tanya juga tentang Riyadhah sholawat mukhotob ya, atau ada yang mengatakan itu sholawat adrik nih. Kalau di daerah Wetan ya terkenal sholawat geni. Ada yang mengatakan sholawat adrikiyah. Kalau saya sholawat mukhotob. Saya juga udah dapat lama banget lah, lebih dari 30 tahun, dan tidak dari guru satu, ada beberapa guru yang saya ijazah sholawat adrik. Salah satunya yaitu Mbah Yai Rohmat Magelang, juga Habib Ali bin Hud Al-Idrus, yang juga guru hikmah saya. Mudah-mudahan ya diangkat derajat beliau dan ilmunya semakin berkembang dan manfaat. Amin. Sholawat adrik ini itu memang luar biasa. Kalau saya sendiri ya bisa dikatakan untuk harian pengobatan, untuk kesembuhan baik penyakit medis maupun non medis. Kalau saya sendiri malah untuk praktek setiap hari. Tapi pengalaman orang mengamalkan ilmu dalam dunia spiritual itu satu sama lain kadang beda-beda. Termasuk ini Mbah Topo ini punya niat mau Riyadhah, sholawat adrik. Nanti di akhir ini dan insya Allah saya ijazahi. Namun sholawat adriknya ini unik ya, karena kadang saya mengijazahkan ke orang satu pengalaman dalam praktek proses Riyadhah, pengalamannya seperti ini, yang satu seperti ini, satu sama lain itu beda-beda. Tapi tidak ada yang negatif ya, semuanya itu pengalaman yang baik. Ada yang didatangi sosok makhluk berkuda putih, sorban putih, pakaian putih. Ada yang melihat sinar sangat luar biasa, dirun sinar itu penuh satu kamar. Waktu Riyadhah sholawat adrik. Sebenarnya sih Riyadhah itu enggak lama, cuma 1 minggu. Bagi yang mau mendalami
hikmat daripada sholawat tadi. Ini juga untuk dasar dunia hikmah, itu untuk dasar. Sehingga nanti misalkan mau mengamalkan doa-doa yang lain, isi ada doa apa saja, ilmu apa saja, kalau udah punya dasar sholawat itu nanti dingin. Kalau bisa salah dunia perkerisan sudah punya keris tindih, sudah punya keris tindih, ya, patok Buddha itu keris tindih. Pas keris betok kan mau tindih gitu, mau penawar, penetralisir. ya, itu juga dunia hikmah yang harus sholawatnya kuat ya. Makanya mau mengamalkan ilmu-ilmu yang lain kalau udah punya dasar sholawat yang bagus, artinya dengan sering mewiridkan, mengamalkan sholawat, lebih-lebih sampai di riyadhah ya. Kalau ingin ada hikmah atau fungsi yang lebih, menurut saya dunia hikmah itu tetap harus riyadhah. Kalau hanya sekedar ingin mengamalkan ngalah berkah biar mendapat syafaat Rasul, tidak riyadhah tidak apa-apa, yang penting diamalkan, diperbanyak. Tiap habis sholat fardu 11 kali, nanti malam hari, terutama malam Jumat, minimal 100 kali. Itu kalau untuk amalan-amalan biasa. Nah, kalau lagi hajat yang besar, hajat yang tinggi, hajat yang penting, itu diamalkan sholawat ini setelah jam 2 malam 1000 kali sehabis sholat hajat. Itu insya Allah tajrib untuk apa saja, untuk hajat apa saja, dunia maupun akhirat. Karena sudah banyak yang tajrib, artinya tajrib itu artinya terbukti penyuwun-penyuwun itu diijabah oleh Allah. Ini juga alhamdulillah saudara kita Pak Kusworo ini dari Cilacap ya, sudah pernah riyadhah ya Mas Kusworo, pernah riyadhah sholawat adrik. Mungkin mau cerita pengalaman, silahkan kalau mau cerita pengalaman tentang sholawat adrik. Bahkan udah lama ini kalau Pak Kusworo mengamalkan, dan sudah untuk praktek juga ini di Maos. Biasa untuk praktek ya, belajar supranatural tapi udah praktek. Yang dekat-dekat Maos ini bisa lah mendekat aja, merapat aja ke Pak Kusworo. Ya belajar bareng ya, belajar bareng. Tujuannya untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling menolong, ngalal bir, untuk kebaikan-kebaikan, wa taqwa juga untuk pendekatan diri kepada Allah, bukan untuk kemusyrikan, tapi ngalal bir wa taqwa, atas dasar kebaikan. Dan semakin kita ada rasa takut kepada Allah, itu dasarnya. Monggo Mas Kusworo mau cerita ini, mengamalkan adrik ini juga udah lama ini Mas Pak Kusworo ini. Iya, pengalaman saya ya waktu pas lagi riyadhah itu 7 hari itu, puasa 7 hari itu. Jangan Kak, seru. Maaf nih kalau merokokan santai ini. Pada saat lagi mengamalkan itu 7 hari itu biasanya hari ketiganya itu pasti biasanya itu ada hal-hal yang gimana gitu ya. Biasanya itu kalau sering-seringnya itu hari ketiga itu pas lagi riyadhah, lagi muasani itu lah istilahnya itu kadang kayak ada sosok wujud manusia itu datang pakai sorbanan, semua pakai
serba putih lah, ya, jubah putih. Nah, ini pengalaman Pak Kusworo. Mungkin itu dari Ada efek yang datang itu, ada yang datang sosok. dari Itu tapi tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Walau alam itu entah dari terus golongan. di hari berikutnya kadang pakai kuda, Karena pengalaman satu sama lain beda-beda. Dan mungkin misalkan ada teman-teman yang senang hikmah mengamalkan, belum tentu pengalamannya persis sama dengan Pak Kusworo. Pak Kusworo tadi ada yang datangi berwujud atau sosok manusia itu nggak apa-apa. Jadi bisa juga itu rijal hobi, bisa juga itu sohibul ijazah, asrornya sohibul ijazah, bisa juga itu min jumlatil malaikah. Jadi walau alam kita nggak bisa memastikan. Tapi biasanya datangnya itu salam, sehingga positif, bukan bangsa demit, bukan. Iya. Dan juga alhamdulillah itu bisa manfaatnya itu bisa kalau mau hujan itu bisa ditiupkan ke awan yang hitam, itu insya Allah alhamdulillah nggak jadi hujan. Nah itu malah bisa untuk nerang barang Dan bisa menerang, jadi kamu bisa menerang. Mungkin itu mana caranya yang mau tanya gitu, suara kan pengalamannya satu sama lain. Alhamdulillah sering saya menggunakan doa itu, alhamdulillah diijabah. Nah hitungannya gimana hitungannya kalau untuk minta hujan, kalau untuk menyingkirkan hujan? Kalau hitungannya, kalau saya pribadi itu ngikutin kretek batin, istilahnya nggak harus banyak-banyak, nggak apa-apa. Nah itu yang namanya mengikuti alur batin, bukan pokok. Alur batin itu berapa kali kita mengikuti alur batin. Misalkan batin mengatakan 100 kali sudah cukup, ya cukup. Batin mengatakan niku langsung ditambahkan selawat mengatakan mau berikut niku. Kita wasul dulu, tawasul. Barokah sholawat, karomahipun sholawat mukotob, tetap harus ada niat. Ya Allah ya Rabbi, harus ada niat. kula nyuwun rahmat lan ridhonipun panjenengan, kula nyuwun barokahipun sholawat mukotob, kula nyuwun dipun paringi titik-titik ada penyuwunan. Paling gaya 11 lah insya Allah ya. Kali sholawat. Iya 11 atau 21. Yang jelas ngikutin kretek batin sih. Ngikutin kretek batin. Selain yang sholawat mukotob ada tambahan mungkin? Enggak ada, kalau saya fokus ke mukotob. Langsung ke mukotob ini. Langsung mukotob, nanti ditiupkan ke kanan, kiri, depan, belakang, samping. Ditiupkan ke kanan, kiri, 4 penjuru. belakang, samping, 4 penjuru. Untuk menyingkirkan awan yang mau jatuh atau mau hujan, untuk menyingkirkan awan. Atas enggak? Ya kan ke atas. Oh tetap ke atas. Iya, ke atas. Oh artinya dengan ke atas, Iya. kanan kiri depan belakang gitu ya. Oke. Dan juga saya pernah menggunakan juga buat menetralisir suatu benda goib, alhamdulillah ya bisa. Dengan cara dibacakan terus ditiupkan. Untuk pusaka apa? Keris. Oke. Nah, Sejenis keris niku ngilang. Ya memang bisa selawat menetralisir ini untuk menetralisirkan aura-aura negatif yang ada di dalam pusaka. Entah itu pusaka keris atau pusaka pasti ada yang mempunyai aura-aura negatif, terutama pusaka-pusaka yang dulu pernah makan orang, akhirnya pernah untuk membunuh orang, itu jelas aura negatifnya sangat kuat. Itu misalkan disimpan di rumah, yo pengaruh rumah juga kurang bagus, itu sebaiknya dinetralisirkan. Itu bisa.
bisa Pedang memakai juga pernah sholawat. menetralisir pedang, saya tiupkan apa salatu foto, alhamdulillah anteng. Itu ceritanya pedang itu dulu itu pedang zaman Jepang itu buat perang, jadi banyak ruh-ruh yang masuk ke pedang itu. Sampai yang punya itu ketakutan, nggak berani naruh di rumah. Ditaruh teman saya, itu udah netralisir, baru mau pulang gitu. Pedang pernah asli dari Jepang, pernah datang ke tempat saya, ketakutan. Nah ini bacaan sholawat adriknya seperti sholawat adrikni atau adrikiyah atau sholawat mukhotob. Masalah pengalaman sebenarnya masih banyak banget ini Pak Kusworo, karena mengamalkan beberapa tahun ya Pak Kusworo, Bayar 5 tahunan udah dari 5 tahun lebih, jadi udah banyak pengalaman untuk praktek. Bukan apa-apa sih kita cerita masalah pengalaman dalam spiritualnya Pak Kusworo ya, untuk penyemangat saja biar kita mengamalkan suatu amalan tambah yakin, tambah mantap. Karena memang banyak sekali hikmah kalau kita yakin dan ikhlas. Kuncinya yakin, ikhlas, juga yang terakhir berserah diri kepada Allah atau tawakal, karena tidak ada kekuatan apapun tanpa izin Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang kita punya atau kekuatan dari benda atau dari apapun tanpa kersani Allah. Sebenarnya udah saya ijazahkan kemarin itu yang judulnya Sholawat Serbaguna itu. Kali ini akan saya ijazahkan lagi, kebetulan ini Pak Topo dari Manjinan mau mengamalkan atau mau meriadoi sholawat adrikni atau sholawat mukhotob. Kemarin ini habis mengamalkan hizib barqi dan mengamalkan itu ya hizib rois. Hizib rois itu yang 3 hari. Si Mumet kan lagi ngamal lah hizib bledek, mengamalkan hizib berarti ngontek babian. Wong disuruh baca 41 kali udah cukup, malah baca terus menerus. Overdosis babian. Karena ya mungkin lupa apa yang saya sampaikan, mungkin kalau dibaca banyak mungkin lebih ampuh gitu. Akhirnya malah jadi panas. Babone terus nanya bisa stres. Bunyi daripada sholawat adrikiyah atau sholawat adrikni atau sholawat mukhotob ini juga waktu bulan-bulan yang lalu tahun 2022 kita pernah diijazahkan oleh Maulana Habib Lutfi Pekalongan juga. Kalau saya alhamdulillah dulu dari Habib Ali bin Hud Al-Idrus sudah lebih dari 30 tahun lah, masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khul biyadi qallat hirati adrikni. Kata-kata adrikni itu bisa diisi hatinya untuk maksud-maksud tertentu. Sebenarnya kalau lagi punya hajat, kata adrikni. As-sholatu wassalamu, saya ulang biar enggak saya kasih tulisan bawahnya, tapi jangan khawatir, ini saya ulang-ulang biar bisa ditulis atau langsung hafal.
Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khul biyadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khul pakai zal, zal, khul. Ada yang bacanya khul kan, khul. Tapi khul, zal, khul biyadi qallat hilati adrikni. Selawat ini kalau diriadoh, kalau mau riadoh ini puasa 1 minggu. Puasa 1 minggu, puasa biasa. Seperti halnya puasa Ramadan, buka sahur. Cuma nanti malam setelah sholat hajat dibaca 1000 kali minimal. Setelah malam, siangnya mau ditambah baca-baca sambil jalan, sambil apa saja, itu tidak bagus. Tapi yang pokok itu setelah sholat hajat itu 1000 kali. Habis sholat fardu 11 kali. Tawasulnya 1 pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Yang kedua, ila hadrati Sayyidina Khadir alaihi salam min Nabi Khidir, ila hadrati Sayyidina Khadir alaihi salam, Al-Fatihah. Terus ila hadratil khulafa ur-rasyidin Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, lahumul Fatihah. Fatihah 1 kali. Terus ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, lahul Fatihah. Fatihah 1 kali. Yang selanjutnya Habib Ali bin Hud al-Idrus, ila hadrati Habib Ali bin Hud al-Idrus, Habib Ali bin Hud al-Idrus, lahul Fatihah. Itu yang pokok. Mau ditambah para wali sangat, ditambah mbah-mbahnya atau orang yang mengijazahi, terutama saya, orang tuanya bagus, atau orang tuanya ditambah. Itu yang pokok itu tadi. Setelah itu baru membaca sholawat. Nanti setelah baca sholawat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang kita pahami aja. Ya Allah ya Rabb, saya mohon ilmu atau berikan saya ilmu yang barokah dan manfaat, berkahipun sholawat adriknya atau berkahipun sholawat mukhotob ini, Al-Fatihah. Itu setelah tiap-tiap habis wirid mohon ilmu yang bermanfaat, terutama manfaat dunia akhirat, biar kita nanti mengamalkan ilmu apa saja ada manfaatnya untuk diri kita, untuk keluarga, lebih-lebih untuk orang lain, karena anfa'uhu khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apik yang sing lebih banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ini Mas Topo, Pak Topo serius pada laksanakan ini, niat mantep kok. Mantap nih. Baca Fatihah 1 kali nih. Aturatin alaihi wasallam Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadrati Allah Sultanil Auliya Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
hadhihi sholawat muqaddam lillahi ta'ala. Langsung mungkin langsung kopi dulu. Ajazukum hadhihi sholawat muqaddam lillahi ta'ala. Mobil itu semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Lisan zakiran wa Amin. qalban khashi'an. Amin. Ya Hafiz ya Nasir ya Amin. Ya Wakil Allahumma inna nas'aluka al-fawwatin Amin. wal ni'matin wal rahmatin wal barakatin Amin. wal farusyakin wal tawakin bil alfi la hawla wa la quwwata illa Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad Amin. alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini khususnya salat muqaddam benar-benar membawa kita wasilah salat muqaddam ini keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW. Kalau saya sendiri memang alhamdulillah suwe banget. Berpengalaman mengamalkan sholat ini, nek diceritakan ora cukup telung bengi. Karena ya cara wong mlaku satu suwe sih. Kanggo piye ya bahkan untuk lidah nisikri menolak sihir, lidah ngilbalak menolak bilahi, lidah ngiladubi menolak bangsa musuh-musuh, dijalbi rizki kanggo menarik rizki, butuh rizki dikatai jadi sesuai hajat. Dijalbi rizki termasuk diqodhil hajat kanggo nekani hajat. Manfaat sholawat ini sebenarnya banyak sekali pengalaman. Kula nggak nyebuli wong kayak nyebuli wong sering kok praktek ya. Cuman saya nggak bikin video masalah praktek pengobatan. Alhamdulillah sebenarnya ya tiap hari di rumah ya ada aja lah. Cuman nggak saya bikin konten lah. Senang terlalu capek. Paham ya? Paham. Wonten sing niki nyuwun sewu Rama Kyai. Niku sami mulai ngawiti niku ne Selasa kali minggu apa Iya, ngawitine kan orang Minggu atau Ahad. Orang Ahad ya Selasa. Orang Ahad ya Selasa. Di situ aku nek njit telung dina biasanya nyong njit kang guru-gurune aku Selasa biasanya dibaca telung dina. Jadi akhirnya kok dina Kamis malam Jumat ngomongkan biasanya telung dina ya dari sananya dari guru-guru mulai Selasa. Nek sing seminggu biasanya ini Ahad. Sebenarnya sih ya dina apa aktif ya, tapi karena aku oliyah juga ke hari-hari yang ditentukan dan malam terakhir melekan ya aktif orang jane ya orang nek sholat muqaddam kudu melekan. Tapi nek melekan yang tepat kiri lah. Kamu mah Almari nenek tepat kiri. Niki jane ana cerita sing luar biasa. Sholat muqaddam. Wong sing ngamal ini luar biasa wong Lampung. Jenenge Mas Farid kroyok. Masya Allah niki
wiridane orang liya-liya cuma selawat adrik ini tapi saged nggih nanggulangi napa ya koyo wong sak desa ya wong ora iso gerak ngarep masjid ora bisa gerak sama sekali berkah selawat tapi dia mengamalkan selawat adiknya sampai jadat di situ. Aku pernah ketemu wong sampai nggak sadar sampai 40 hari nggak sadar saking senengnya sampai karo ibadah berupa selawat pun nggak sadar diri sampai 40 hari. Akhirnya di dalam dia nggak sadar itu sampai dia itu nang dunia gaib kali alam gaib ngertinya kayak banjalan kan gaib jadi ngerti kerajaan gaib tapi nggak sadar dia itu melihat makhluk gaib tahunya manusia lain itu Mas Farid ketemu satu kali waktu saya ke Lampung. Intinya selawat ini saya rasakan udah lama berkahnya banyak banget bagi teman-teman yang mau mengamalkan monggo kulo ijazah kulo ikhlas yang penting kangge tujuan saya cuman mengamalkan apa dengan dunia spiritual ya jangan coba-coba ya jangan terlalu banyak apa itu keinginan sing aneh-aneh jadi kurang ikhlas baik semasa selawat didasari rasa mahabbah marang Kanjeng Nabi sing ikhlas ojo burung apa-apa wis harapannya aku bisa piye itu ndak baik itu motori ya jangan terlalu banyak angan-angan sih waktu lagi mengamalkan justru kita los mau jadi batinnya bisa urip sirnya akan timbul bisa los justru wong-wong sing kadang kala kepengin di dunia spiritual batinnya ingin hidup atau ingin kebuka batinnya kok terlalu banyak ambisi nggak bisa karena kunci kepengen kebuka batinnya atau sirnya masuk ke hati justru dasarnya harus ikhlas mengamalkan itu harus los ikhlas karena Allah didasari berserah diri juga sebenarnya kita banyak kekurangan banyak luput banyak dosa makanya sebelum mengamalkan baiknya baca istighfar berkali-kali sebelum tawasul nanti ya baca istighfar baru tawasul masuk ke tawasul cara ditambahi sebelum sholat hajat sholat tobat di sini itu lebih bagus sholat tobat di sini ya karena kita kan nggak lepas dari salah dari hilaf dari apapun biar kita mendapat banyak anugerah wasilah mengamalkan sholat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya mudah-mudahan manfaat. Pengalamannya bisa sharing-sharing dengan penyemangat kanca hadir sing baru mengamal. Matur nuwun iki Mbah pengalaman yang pun disenakan kali Romo Kyai matur nuwun ing pun dijasai satu sama lain mengamalkan ilmu itu rasanya beda-beda kaget selawat itu kan biasanya adem-adem baik diamalkan berapapun adem-adem enak nyaman tapi kalau kelas saya kursi kelas sisip rokis, kelas sisip atau itu lain kalau lagi ngawalan ada yang panas tapi tidak apa-apa sebenarnya jalani baik tidak apa-apa di tengah-tengah jalan kok aduh aku sakit begini itu sebenarnya cuma ujian kalau kita niat
niat membatalkan puasa, kadang baru minum satu tegukan aja sakitnya langsung hilang. Karena itu sebenarnya lagi penyelarasan energi apa yang kita amalkan, di penyelarasan adaptasi tubuh kita, sehingga rasa misalkan tubuh kita udah ada energi-energi yang negatif atau apa, penyelarasannya kadang rasanya suara genah-genah panas, masih mumet, masih macam-macam, tidak apa sebenarnya. Makanya kalau sering-sering dalam mengamalkan suatu ilmu, nanti ada proses dan pengalaman dalam pengamalan spiritualnya, nggak kaget. Sekian ya teman-teman, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol atau ngaji bareng bisa ada manfaat. Teman-teman yang di sana mau mengamalkan ya monggo, atau misalkan mau menanyakan, insya Allah ya tak jawab. Mau tanya ya lewat WA aja, ngebel WA dulu, kenalan dulu. Banyak WA nggak ngasih nama, kadang-kadang nggak dibales. Iya, kalau mau yang serius ngamal ya sebaiknya datang sini, itu lebih bagus, sehingga bisa cara keilmuannya itu lebih bagus lah, atau silsilah keilmuan itu lebih menantang. WA saya atau nomor saya 0821 3521 6666 0821